Udah. Hai, assalamualaikum guys. Sekarang gue lagi ada di Konnichiwa. Kita kedatangan tamu spesial. Ini kayak lu banget ya. Kita kedatangan tamu spesial. Aku udah biasa, dia nih spesial. Ini spesial banget. Spesial banget. Dia, gue harus ketemu dia tuh harus ngatur schedule. Iya, harus hubungi manajer dulu. Manajer dulu tuh harus pas gitu. Kalau misalnya chat dia secara langsung, kemungkinan nggak dibales dan kemungkinan nggak sama kali. Kemungkinan di read doang gitu. Jadi mikir dulu. Balasnya besok. Mikirnya sampai besok gitu. Oke, jadi kita di sini mau ngapain? kita video dulu. Kita di sini mengenalkan diri guys. Jadi di luar dingin banget. Jadi akan jadi. Kita mau ngebahas tentang cita-cita. Ini gimana ya? Santai aja. Santai. Ikutin flow-nya kalau belum lengkap tanpa silver. Oke. Tolong silverin. jadi cita-cita menurut kita dan cita-cita pokoknya cita-cita lah. Itulah. Iya. Apa? Cita-cita menurut lu itu apa? Arti kata cita-cita menurut Arti lu? kata cita. Keinginan. Keinginan. Ingin jadi apa di masa depan? Lu apa? Sebenarnya nggak terbatas ingin jadi apa. Kalau biasanya kan Iya sih. pas kita kecil tuh ya, ditanya cita-cita itu kan menuju ke profesi kan ya. Yes. Misalnya cita-cita pengen jadi dokter gitu kan. Terus makin gede itu semua kita melihat realita dan menyadari. Jadi Intinya sesuatu yang pengen kita capai gitu aja sih di masa depan. bedanya cita-cita, mimpi dan impian itu kan lah. Ini cita-cita gue, ini impian gue, ini mimpi gue. Itu apa bedanya? Apa ya? Gue bercita-cita ini impian gue, ini mimpi gue. Banyak orang maksudnya apa? Ada 3 kata sebenarnya. Apa ya? Menurut situ gimana? Aku bertanya. Menurut kalian gimana? Ya kalian aja ya, tulis di komen. Ya tulis di komen. Cita-cita, mimpi, impian itu. Kalau impian itu, kalau mimpi apa ya? Ya, Mimpi dan impian mungkin mirip-mirip mimpi lah. kan mimpi dari. Iya. Terus menurutku tuh kayak lebih yang banyak gitu. Kayak angan-angan. Hah? Iya, semacam angan gitu. Kalau cerita lebih kayak spesifik. Spesifik. Ya spesifik, konkret. Konkret gitu. Kalau misalnya di persen ini dari 10 sampai 100, cita-cita itu merujuk ke berapa persen? Ya 70 lah, 80. Ya mungkin segitu. Kalau impian mungkin 20-30 lah. Terus impian juga mungkin kayak cuma sekedar gitu loh. Tuh, kalau menurutku bermimpi itu boleh, maksudnya bagus. Cuma ya harus ada langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengejar mimpi. Kalau saya cuma bermimpi doang, ya selamanya akan jadi mimpi. Gitu. Harus ada usaha, ikhtiar dan tawakal. Ya Pak ya? Ya. Amin. Kalau kata Bung Karno, bermimpilah setinggi langit. Kalau kamu jatuh, Jika kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. iya. Oh Yoi. Benar itu. Tapi tapi tidak cuma bermimpinya, tidak cuma sampai di tahap bermimpi doang, tapi harus diikuti langkah-langkah konkret. Maksudnya bukan tuh kayak gini loh menurutku. Kalau kita punya mimpi nih tinggi ya, biasanya mimpi kan tinggi kan, bahkan yang terkesan mustahil gitu loh. Kalau kita punya mimpi tinggi, pasti kita harus mengejar kan. Ya kita ngejar pun kalau kita gagal pun kita sudah mendekati itu gitu. Kita sudah ada di level itu. Sedangkan kalau kita nggak punya mimpi, mungkin hidup kita ngalir aja. Jadi kita ya mungkin levelnya nggak sampai situ gitu. Ya levelnya bawah gitu. Iya. Jadi nggak punya tujuan yang jelas. Kalau tujuan jelas. Oke. Menurut lu pada nih pada. Cita-cita itu penting gak sih? Penting banget. Penting dong. Penting gak sih? Penting banget. Nah cita-cita pertama lu tuh apa sih? Misalnya lu dulu ya. Cita-cita Apa? pertama. Waktu kecil maksudnya. Udah tanya. Cita-cita lu apa? Menteri Pendidikan. Kalau waktu kecil apa sekarang nih? Waktu kecil lah. Waktu kecil. Pertama kali lu nyentuh, namanya kayak ditanya cita-cita kamu apa? Oh. Ting. Kalau aku dulu waktu kecil macam-macam. Pertama pernah pengen jadi tukang beca.
Karena ngelihat waktu bayar itu tukang beca duitnya banyak. Terus kedua pernah jadi satpam. Karena keren. Pakai seragam gitu kan, bawa pentungan. Pernah juga pengen jadi masinis karena waktu itu awal pertama kali naik kereta kan, kereta apa itu ya, KRL Jabodetabek lah. Oh, dia tuh ngeliat cita-cita, dia tuh menentukan cita-cita dari apa yang dia lihat ya. Iya. Masih kecil. Kan namanya anak kecil. Dan sekarang apa? Kalau sekarang Apa nih? Tukang beca lagi nih. Technopreneur. Wase. Amin. Anggap aja Elon Musk-nya Indonesia. Asik, amin. Jadi gue pengen mempunyai perusahaan teknologi di pengen menguasai beberapa bidang yang berbeda, kemudian bikin perusahaan gue sendiri yang mencakup di bidang-bidang. Elon Musk Indonesia. Lima Mas. Kalau kamu apa aja? Hah? Kalau kamu tadi katanya menteri pendidikan. Iya. Nah, jadi dari dulu tuh aku apa ya? Istilahnya nggak pingin sama kayak orang lain gitu. Kalau orang lain kan biasanya dokter, pilot gitu kan, astronot gitu. Nah, aku dari dulu pas kecil banget aku nggak ingat. Cuma kalau pas SD aku ingat gitu. Pas SD apa ya yang orang lain nggak pernah pilih gitu. Jadi aku pikirin dari dulu gitu. Makanya coba entah kenapa keluar menteri pendidikan gitu. Apa sadar itu? Ya menteri gitu, maksudnya menteri pendidikan gitu pas SD itu. Karena nggak ada milih jadi menteri pendidikan kan. Terus keterusan sampai sekarang. Keterusan ya, istilahnya jadi kayak dulu cuma ngasal, cuma kayak makin yakin gitu loh. Karena pendidikan itu penting banget gitu. Maksudnya pendidikan kunci juga. Jadi Elon Musk pendidikan, mantap jiwa. Kalau Bang Dejan gimana? Kalau gua ditanya Apa lagi nih? ditanya cita-cita, gua dulu kecil bingung. Cita-cita kamu apa? Gua cuman ingat apa ya? Sukses itu doang. Kata sukses itu doang. Cita-cita kamu apa? Sukses. Karena gue mikir apa ya? Sukses itu dulu tuh gue mikirnya sukses itu ya waktu kecil, sukses itu jadi orang kaya lah gitu. Karena kan gue kan dari keluarga yang gak mampu gitu. Terus gue pikir jadi orang kaya, gue buat banyak lah karena dari kecil gue udah berprinsip gini, karena gue dari orang yang susah ibaratnya. Jadi gue berpikir gue sebagai anak ditugaskan untuk membahagiakan orang tua, untuk berbakti pada orang tua, bukan pamer harta orang tua. Ya. Nice. Jadi dari situ gue ya udah mau jadi sukses aja gitu, sukses, dan di situ tujuan gue untuk berbakti gitu. Dan ketika ditanya sukses sebagai apa, gue bingung apa ya. Nah karena gue orangnya bandel, maksudnya gue susah diatur. Gue nggak pengen diatur, maksudnya nggak pengen diatur dalam arti gue nggak pengen ada bos di atas gue gitu. Gue yang harus jadi bos gitu. Karena pengen jadi pengusaha. Iya, gue pengen jadi pengusaha. Dan ketika ditanya pengusaha, baru gue pikir pengusaha apa ya? Sekarang sudah tahu belum? Sekarang udah tahu gue malah banyak pengen usaha apa aja. Jadi pengusaha itu kan nggak peluang. Iya. Jadi ketika sekarang kita berkembang pikiran gue, dan karena tujuan gue pengusaha, gue jadi lihat banyak peluang, apa aja nih peluang yang perlu gue bikin. Jos. Jadi ketika nanti gue pulang, gue udah tahu apa yang tujuan gue. Mantap. Udah pasti waktu awal lu kenal cita-cita, pasti kan orang tua harus tahu. Ya. Dan pasti yang orang pertama yang bertanya tentang cita-cita pasti orang tua. Kamu jadi apa? Dan di situ orang tua kamu masing-masing nih kayak mendikte nggak harus jadi apa? Enggak. Malah anak-anaknya sendiri. Ya. Dan menurut kamu peran orang tua itu penting nggak sih dalam cita-cita ini? Peran orang tua. Gimana ya sebenarnya? Sebenarnya Kalau apanya nih?
dalam penentuannya atau dalam dia dalam misalkan dalam menuju itunya. dia dalam menujunya. Dalam menuju pasti penting. Masih penting lah. Dukungan orang tua, doa penting. Penting ya. Nah cuma maksudnya kalau aku sama Imam mungkin ya beruntung ya istilahnya orang tuanya tuh apa ya Supportive. super support. Misalnya kita mau jadi apapun kita open minded Yeah. gitu. Cuma kan ada beberapa yang bertentangan gitu. Misalnya kamu harus jadi dokter gitu itu Bahkan sampai ada yang kayak ini cita-cita gue gitu dan menghilangkan peran orang tua itu sendiri. ya gitu. Jadi kayak bingung juga. Kayak gitu harus gimana ya sebenarnya? Kalau apa yang kita inginkan berdasarkan sama orang tua gitu. Gimana? Kalau gue pribadi sih semua yang impian gue kayak cita-cita gue apapun itu gue sertakan orang tua. Nah, Misalkan gue pengen jadi pengusaha nih, gue pengen sukses. Ya udah, gue pengen sukses, gue pengen jadi pengusaha supaya orang tua gue tenang gitu, terjamin. Maksudnya, terus gue pengen punya rumah. Nah, gue mikir lagi. Tujuan gue orang tua, gue pengen punya rumah agar orang tua gue gak kepanasan, agar orang tua gue nyaman. Misalnya gue pengen punya mobil, ya udah gue pengen punya mobil agar orang tua gue kemana-mana gak capek. Seperti itu kalau gue punya. itu juga kuncinya sih. Iya. Jadi kalau misalnya gue punya Lamborghini, gue bawa orang tua gue ke pasar. Gak bisa, Lamborghini kan cuma berdua. Iya buat emak gue kan. Oh, iya. Yuk, mak ke pasar. Iya. Yuk. Tapi sebenarnya itu mungkin kuncinya juga sih. Maksudnya mengikutsertakan orang tua sebagai target gitu. Kenapa? Iya. Karena orang tua kan pasti mau yang terbaik untuk anaknya gitu. Iya. Ya kan? Ketika kita meskipun kita berbeda sama orang tua, misalnya orang tua kita pengen kita jadi dokter atau gimana, pasti kan semua untuk demi kebaikan kita gitu. Iya. Ya kan? Jadi kalau kita bisa membuktikan ke orang tua, bisa berjanji gitu loh. Meskipun jadi dokter, aku akan tetap apa gitu, tetap bahagiain dan sebagainya, itu harusnya bisa ya. Iya benar. Yang penting itu komunikasi sama orang tua juga. Benar. Seandainya berbeda keinginan pun, kan tugas kita sebagai anak itu berbuat baik kepada orang tua, bukan selalu mematuhi orang tua. Benar. Kita nggak apa-apa nggak patuh sama orang tua, tapi kita harus berbuat baik sama mereka, maksudnya diperlakukan dengan yang baik gitu. Dalam arti tidak patuh itu kalau misal kita tidak apa ya, tidak sefrekuensi. Misalnya Iya. orang tuh pengen jadi apa, kita pengen jadi apa, tapi dalam hal yang baik ya. Iya. Gitu. Tapi kalau orang tua nyuruh yang baik ya. Karena pada akhirnya hidup kita yang jalanin kita gitu. Iya. Karena apa istilahnya ya, orang tua tuh gak akan selamanya sama kita gitu, tapi kita sendiri akan selamanya sama diri kita gitu. Maksudnya ketika kita mengikuti mereka dan misalnya kita apa ya nggak enjoy atau itu bukan yang kita mau, ketika mereka sudah gak ada gimana gitu. Maksudnya karena kita yang merasakan kita itu. merasakan dan Kita yang tahu. kita yang menanggung seumur hidup gitu. Dan karena hidup gak bisa diulang lagi ya, yang penting komunikasi tadi sih. Bukan melawan tapi diskusi lah orang tua. Karena kita butuh ridho orang tua untuk mencapai cita-cita. Karena ridho orang tua adalah ridho. Kunci. Nah, gimana? Karena ridho orang tua adalah ridho Allah juga. Jos Jangan jadi anak durhaka, boy. Gandos. Jadi judul Nggak tahu. jadi mematuhi orang tua. Nah, pasti dalam kita untuk menggapai cita-cita itu kan nggak mudah. Banyak pengorbanan. Karena hidup karena hidup kan ujian. Hidup adalah ujian, hidup adalah pengorbanan. Mohon bersabar. Hidup tiada mungkin. Semuanya. Iya. Titit dari titit. Lia adanya itu lagu siapa ya? Indonesia aja. Ya. Lagu apa sih? Choir kampus gue, choir waktu Iya. SMA gue. Gue juga abada. Pas lagi di pas acara kemerdekaan gitu kan. Ah iya. Iya. Abada itu. Udah aja. Ini kita ngobrol. Search dulu. Hidup Udah. Ntar di setel itunya. Indonesia Jaya. Di setel backsound. Ya udah. Udah, ini kita lanjut. Waktu kita mepet ini. Kan jam berapa emang? Harvey Malai. 16.25 5 menit lagi cuy. Iya, makanya. Nah,
karena untuk menggapai cita-cita itu nggak mudah. Dan yang paling sulit itu kan pertama terhadap bulian ya, kayak diremehkan terhadap cita-cita kita sendiri. Dan pasti pernah nggak dibully? Pasti. Ya lu pengen jadi ini nih. Nah, ketika orang mendengar itu kayak lu dibully kayak diremehin, mungkin pernah nggak? Gua nggak yakin sih. Kalau aku sih bukan. Ya mungkin dia kan cita-citanya beda-beda. Iya sih, sama. Iya, Iya, benar. Gimana sih? pasti mungkin kamu bisa Tom. Loh, kalau aku sih, Pasti mungkin kamu jadi apa? kalau aku sih bukan diremehin ya. Pasti mungkin kamu jadi sama. Loh, cita-cita itu kebiasaan, oh pasti mungkin kamu. Kalau aku bukan direndahin ya, cuma kayak apa ini kok kayak dianggap aneh gitu loh. Kok jadi menteri pendidikan kayak aneh gitu kan, soalnya nggak ada yang pernah jadi menteri pendidikan, kayak ngapain ke situ gitu, ngapain gitu, kamu mau ngapain, kamu mau mencapai apa gitu istilahnya. Biasanya jadi kayak ya bukan direndahkan juga ya, cuma kayak gitu, buat apa gitu. Underestimate tuh. Dan bulian terparah Bulian apa? apa ya? Terhadap diri kita. Iya. Kalau bully terhadap impian sih Enggak ya kayaknya. hampir nggak ada. Nggak nyampe parah ya. Banyak kayak oh kamu nggak mampu gitu enggak. Dan kalau misalnya dibully di luar dari cita-cita ya. Oh iya ada sih. Karena kan bulian itu bisa kalau apa ada dua pilihan sih. Kita ada dua faktor untuk kita sendiri. Ketika kita dibully, dari bulian itu kita akan down, atau misalnya dari bulian itu kita jadi motivasi. Dalam kehidupan lu, bulian parah lu apa yang buat lu kayak kok gini? Bulian ya, maksudnya bukan bully. Kalau aku sih bukan dibully sih, tapi didiskriminasi istilahnya. Karena dulu aku sekolahnya SD SMP itu mayoritas Chinese semua, Chinese dan super kaya gitu, Chinese kaya gitu, sekolah kaya gitu. Nah sedangkan aku bukan Chinese dan ya aku setengah Chinese, mama Chinese. Cuma kan kulitku hitam kalau dibanding seperti itu. Iya. Ya sering dibilang Langsung hitam. iya. Oh iya cepat. Betul. Paham, maksudnya paham. Iya, karena kan mereka Chinese semua. Iya. Dan aku juga nggak kaya gitu loh. Jadi ya pernah dibully. Misalnya bukan dibully, didiskriminasi lah istilahnya. Ya itu termasuk bulian ya, diskriminasi itu. Dipandang sebelah mata. Bukan sebelah mata. Kalau gua nih kena ngomongin tanah Cina ya. Karena muka gua kayak gini ya. Muka gua kayak gini. Gua pernah dipanggil pacingko. Pacingko bukan Jepang. Enggak. Tau nggak pacingko? Pasukan Cina nggak punya toko. Dan bulian terparah yang gua alamin sih di luar tentang cita-cita ya. Karena bulian kan juga bisa mempengaruhi cita-cita kita kan. Benar. Itu waktu SMP. Waktu apa ya, kelas berapa ya? Kelas awal kayak kelas 7. Kelas 7 apa kelas berapa? Kelas 9. 11 15 Kelas 9 kelas awal. 19 Pokoknya SMP lah ya. Ya. SMP. Sebenarnya gue ingat tapi gue samarin aja. Gimana sih? Pokoknya SMP waktu itu karena gue kan kecil orangnya dulu. Kecil, hitam, buluk, hitam sih. Hidup lagi. Pokoknya gitulah. Pokoknya gue sampai dipanggil lah bogel apa segala macam, pendek gitu, pendek. Nah sebenarnya dari faktor itu juga, dari pendek lu segala macam, gue sering digini-gini tinggian gue. Dari situ gue sebenarnya gue malah termotivasi. Gue berenang, gue lompat-lompat segala macam, udah tinggi. Alhamdulillah ada hasilnya itu. Karena gue mikirnya bully jadi motivasi, dan yang terparah itu ketika gue gue sering gimana sih? Jadi gue pernah dibully, dimasukin ke lemari piket yang banyak sapu bekas sampah segala macam, pengki, terus ditutup, digedor-gedor sampai pengen dijatuhin ininya juga lemarinya. Terus
ada lagi, nah ini yang terparah yaitu ketika gua lagi bercanda ketawa-tawi sama anak-anak lah bercanda biasa, terus dimasukin ke belakang pintu. Belakang Indonesia kan pintunya tuh kayak nutup gitu segitiga kan, ya kan, masukin. Nah di atas kan ada space ruang gitu, ya kan, masukin ke situ. Terus ada di tempat di sekolah gue itu bak sampahnya tuh tong besar gede, dan Indonesia kan sama dicampur, ya kan, mau basah mau kering semua dicampur, terus diangkat sama mereka, digubrakin lah, ditumpahin dari atas itu. Wah, Gila sih. terus ya udah bau sampah basah, dan di situ sebenarnya gue itu udah batas gue, maksudnya gue udah nggak bisa terima gitu. Tapi gue balikin lagi, percuma kalau gue ngelawan, kalau gue balikin lagi, karena kalau gue ngelawan itu maunya dia, karena kan ibaratnya kayak mereka aja harus ada reaksi loh. Ya kan, ya udah gue cuman ya ikut ketawa aja, tapi itu gue ingat gitu. Gue ingat sebagai motivasi gue bakal buktiin, tapi bukan pembuktian. Gue bakal buktiin kalau gue bisa lebih dari dia, tapi bukan pembuktian. Kalau pembuktian, dia yang jadi motivasi gue. Jadi gue harus lebih dari dia karena dia, sementara gue harus lebih dari dia bukan karena dia. Gitu, itu yang terparah. Jadi buat kawanku yang pernah melakukan ini, kamu aku maafkan. Terima kasih karena sudah membuatku bisa lebih kayak sekarang. Bohong. Iya. Kalau kamu ada nggak? Nggak ada sih. Gak ada sih. Baik-baik lah. Man kok. Imam mah ini sih. Oh ya fans kamu siapa? Makmum ya? Imam Makmum. Ini apa Jerome apa? Yang gue mantap tim mantap. Kalau dari kamu nih misalnya dibully, kamu harus bagaimana menyikapinya? Iya. Kalau kan dulu kan dibulinya secara fisik ya, harta gitu, fisik sama harta gitu. Ya kalau aku pas itu, mama aku bilang kamu jangan taruh harga dirimu di situ, jangan taruh apa ya, harga diri, kepercayaan dirimu di situ. Misalnya taruhlah harga dirimu kepada apa yang kamu bisa lakukan, sifatmu, gitu, usahamu. Jangan pada apa istilahnya bawaan gitu. Iya. Kan nggak bisa diubah. Apa yang nggak bisa diubah, kamu nggak usah taruh harga dirimu di situ. Bener. Dan itu ya awalnya susah tapi ya seperti apa semakin kebiasa gitu. Kalau dari apa namanya komedi ya, berdamai dengan diri sendiri lah. Iya benar. Berdamai dengan diri sendiri. Jadi kalau kita udah berdamai dengan diri kita sendiri, ya kita paham kalau kita miskin, jadi ketika dikatain miskin ya nggak masalah karena emang dasarnya kita miskin, dan bahkan kalau dari kemiskinan kita bisa membawakan hasil, bisa aja gitu. Kayak misalnya anak-anak stand up membawakan tentang kemiskinan, bahkan jadi lelucon kan. Tapi aku sekarang bersyukurnya kayak gini ya. Karena kalau itu kayak kalau ada yang pernah nonton film Batman Begins, itu is not who you are underneath, is what you do that defines you. Ya, asik. Jadi istilahnya sekarang karena pendidikan itu, karena lingkungan seperti itu, aku jadi nggak menaruh harga diriku pada apa yang aku pakai gitu. Jadi aku pakai apapun bebas. Kalau misalnya aku ada rezeki bisa beli baju bagus, bisa yang keren-keren gitu, ya itu cuma bonus istilahnya. Tapi aku nggak misalnya kayak kan ada beberapa orang nih ya, misalnya harus pakai baju yang Supreme gitu, kalau nggak Supreme malu gitu atau gimana. Ya aku nggak peduli dengan seperti itu. Gitu. Karena yang menentukan itu apa yang kamu bisa lakukan. Untung aku nggak pakai baju sifatmu kayak gitu. Kalau kamu ya tadi itu ya motivasi Batman tadi ya. Kalau aku sendiri sih kayaknya nggak begitu banyak pengalaman rasa tuh ya, nggak punya pengalaman dibully, jadi maksudnya kurang tahu rasanya kayak gimana gitu. Mau nggak gue jadi tapi kalau aku bulinya itu sih cuma kata-kata doang, bukan fisik. Kalau aku semuanya Fisik ya. Kalau fisik kata-kata semuanya. Kalau fisik mungkin lebih susah ya, karena lebih kena gitu. Tapi selain maksudnya selain dalam bentuk bulian itu misalnya
cacian, ledekan atau apa, tapi dalam perilaku kita terhadap orang lain, kata-kata kita pun itu kadang-kadang mungkin ada juga yang menyinggung karena kita tidak tahu kondisi orang itu, jadinya kita seakan meremehkan apa yang dia omongin gitu, cita-cita dia gitu. Kalau gue ya, jadi ajaran orang tua gue, kata my momski, karena ini kata beliau tuh, lu boleh apa namanya, kamu diremehin orang, kamu disakitin orang, nggak apa-apa, tapi asal kamu jangan ngebalikin itu, jangan nyakitin mereka, jangan sakitin. Jos. Air tiba dibalas air susu. Iya. Iya, betul. Ya kalau misalnya kamu disakitin, kamu diremehin, pokoknya diperlakukan yang tidak baik gitu. Dan kalau kamu ngelakuin hal yang sama, apa bedanya kamu sama dia? Iya. Dan dalam pendidikan itu kan ada nilai. Seberapa penting nilai sih? Kalau kita masuk ke sekolah ya, nilai itu penting gak sih? Karena kan nilai itu banyak, kalau di Indonesia ya, kita ngebahas nilai itu penting banget. Kalau dalam sekolah ya, nilai itu penting banget. Ya kan? Gimana ya? Karena ada ranking 1, ranking berapa segala macam. Karena terus guru dapat nilai mana anak pintar, mana anak bodoh dari nilai. Sementara kan bodoh itu kalau menurut gua bukan dari nilai. Mungkin nilai akademis dia buruk, tapi kan ada nilai lain dari dalam dirinya yang mungkin lebih tinggi dari nilai akademis. Panjang sih. Panjang. Kalau kamu? Iya, terima kasih. Dan dari kalau motivasi ya istilahnya, tadi kan kamu nanya kenapa harus punya impian, Iya. mimpi gitu. Ya